Selamat berjumpa kembali dengan kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Perkuliahan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang ordo tanah ya. Artinya, saya sudah menjelaskan ada 12 ordo tanah. Tapi barangkali saudara perlu saya review. 12 ordo itu memiliki karakteristik ya bermacam-macam. Artinya karakteristiknya itu berdasarkan ordonya tersebut. Contoh yang kita bilang kemarin entisol. Entisol atau kita bilang sebagai tanah muda. Kemudian inseptisol, tanah yang baru berkembang ya, atau kita katakan tanah dewasa, dan ultisol itu tanah-tanah tua. Ciri ultisol itu memiliki kemiripan dengan alvisol, yaitu tanahnya memiliki ada namanya horizon BT, B besar T kecil, atau horizon argilik, ya itu spesifikasinya. Nah, itu yang disebut sebagai tanah ultisol dan alvisol. Perbedaan keduanya itu adalah pada kadar kejenuhan basah. Jadi Anda kalau nanti membaca buku saya, coba diperhatikan hal-hal yang spesifik dari ordo tanah tersebut. Contoh andisol lagi, itu ada mineral alofan. Spesifiknya untuk andisol, mungkin pun pada molisol dimiliki, ada alofan juga. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat pada tanah inseptisol itu ada horizon DHS, jadi ada pencucian humus dan liat, dan juga ada sulfur yang siski oksida yang sangat tinggi ya, sehingga dia menunjukkan ada gambar-gambar lidah-lidah pada horizon pencuciannya. Itu semuanya saudara baca. Yang saya mau adalah masing-masing ordo ini memiliki spesifik tertentu. Molisol ini adalah tanah yang paling subur di dunia karena memang kandungan bahan organik dan mineralnya yang cukup tinggi ya. Jadi artinya tanahnya memang subur. Kalau histosol memang tanah gambut. Tanah memang bahan induknya bahan organik, jadi dia berbeda dengan molisol ya. Nah, silakan baca untuk yang lainnya. Nah, kemudian materi kita yang baru adalah tentang fisika tanah. Fisika tanah adalah bagaimana kita mempelajari sifat fisik tanah, tetapi kita tidak mempelajari atau belum membahas tentang sifat kimianya. Jadi memang dari fisiknya saja kita lihat atau kita bahas, ya. Jadi fisik tanah itu seperti apa? Artinya kita bisa merasakan, kita bisa melihat dari fisik. Bagian mana saja yang masuk pada sifat fisik? Ada tekstur, ada struktur, ada konsistensi, ada pori, ada bulk density atau berat volume. Nah, berat volume ini merupakan ciri nanti pada tanah-tanah andisol. Karena alofan itu berat volumenya 0,9 gram per centimeter kubik. Ya. Nah, saya akan membahas masing-masing. Tekstur adalah perbandingan relatif dari fraksi penyusun tanah. Fraksinya apa saja? Debu, pasir, dan liat. Liat itu adalah partikel yang sangat halus dari bagian penyusun tanah atau kita katakan skeleton. Ya, bagian penyusun tanah. Nah, liat ini ukuran diameternya lebih kecil dari 2 mikron atau lebih kecil dari 0,002 mm. Kemudian di atasnya adalah debu. Kemudian pasir, ya. Nah, kalau pasir itu 0,5 sampai 2 mm diameternya. Di dalam 10 gram atau di dalam setiap berat yang sama, pasir ataupun liat, tapi kita bilang pada satuan berat yang sama ya. Nah,
mana mineral yang lebih luas permukaannya? Yang lebih luas adalah liat. Ya. Jadi oleh sebab itu maka liat dikatakan memiliki permukaan yang luas. Dan karena permukaannya luas, maka dia lebih aktif di dalam tanah. Nah, nanti peranan liat itu juga banyak berperan pada sifat kimia. Tapi kita di sini membahas liat di dalam peranannya pada sifat fisika. Kalau di dalam sifat fisika, dia bisa saling mengikat antara partikel pasir, debu, dan liat. Dia sebagai perekat atau cementing agent. Nah, liat sebagai perekat ini menggabungkan masing-masing fraksi tadi, pasir, debu, dan liat, itu membentuk struktur. Jadi struktur adalah bangunan ya yang terbentuk secara alami dari pasir, debu, dan liat tadi. Nah, kalau tekstur tadi perbandingan relatif masing-masing fraksi primer ya. Partikel-partikel primer. Sorry, bukan partikel primer, pokoknya partikel penyusun tanah. Kalau partikel primer nanti Anda kaitkan pula dengan mineral primer. Saya takut bingung nanti saudara. Karena mineral primer itu kita udah bahas kemarin, itu adalah seperti kuarsa, feldspar ya. Nah, ini adalah partikel-partikel. Jadi partikel-partikel ini ya, penyusun tanah ini dia akan membentuk struktur. Nah, ada 12 kelas tekstur tanah. Ada tekstur pasir, debu, liat, lempung, lempung berpasir, lempung liat berdebu, lempung liat berpasir, liat berdebu, dan sebagainya. Nanti Anda lihat di segitiga tekstur. Segitiga tekstur ada di dalam buku saya juga. Kemudian, ya, kita juga bisa melihat tentang struktur. Tadi struktur tadi adalah bangunan. Ya. Bangunan yang dibentuk dari bergabungnya partikel-partikel primer membentuk bangunan. Bangunannya apa saja? Gumpal bersudut. Ada namanya subangular blocky. Angular blocky. Subangular blocky itu gumpal bersudut ya. Prisma atau tiang ya. Nah, lempeng, ada lagi kram atau remah, ada lagi granular, ada lagi masif. Masif itu tidak punya struktur. Tanah bisa nggak tidak memiliki struktur? Bisa, kalau tanah ini selalu digiling oleh alat-alat berat sehingga padat, jadi tidak ada strukturnya atau strukturnya rusak. Satu lagi pasir di pantai itu tidak punya struktur, pasirnya lepas saja ya. Nah, itu tidak punya struktur. Nah, kemudian yang kita lihat ada struktur di dalam tanah olahan kita ini, kecuali tanahnya dilumpurkan ya, di sawah itu juga rusak strukturnya, hancur. Tapi kalau udah tanah nanti dikeringkan, dia akan terbentuk struktur secara alami. Siapa bahan perekatnya? Bahan perekatnya mineral liat dan bahan organik. Jadi bahan organik ini penting untuk membentuk struktur. Di antara bangunan-bangunan struktur tadi ya, jadi ada misalnya gumpal bersudut. Nah, di antara bangunan-bangunan itu ada pori yang kita bilang sebagai rongga. Nah, kalau kita lihat komponen utama tanah, itu rongga di dalam tanah yang paling baik itu sekitar 50%. 25% udara, 25% terisi oleh air, ya. Nah, rongga ini menyediakan oksigen untuk terjadinya respirasi di akar, dan rongga ini juga tanaman bisa berkembang dengan baik ya, karena dia memberikan ruang pada perkembangan perakaran. Jadi kalau tidak ada rongga berarti air juga susah didrainase sehingga tanah mudah tergenang, perakaran busuk. Nah, silakan baca apa dimaksud dengan bulk density juga, dengan konsistensi juga. Silakan baca semua sifat fisika tanah ya. Nah, buku saya sudah saya berikan, saya sudah mengantarkan melalui video ini. Nah, silakan dipelajari lebih lanjut. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam pendidikan dan salam bahagia.